Pernah kepikiran nggak sih, apa ya inti sebenarnya dari semua ritual agama yang kita lakuin? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba menyelam lebih dalam nih, ke sebuah perjalanan spiritual buat nemuin makna yang tersembunyi. Makna yang ada di balik semua bentuk dan label yang selama ini kita tahu. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Kenapa ya, di tengah semua kesibukan ritual keagamaan, kita justru sering merasa ada yang kosong di dalam? Pertanyaan tadi itu ngebawa kita ke sebuah paradoks yang menarik banget. Sebuah kontradiksi spiritual yang mungkin sadar nggak sadar kita lihat setiap hari. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Gema azam, panggilan ibadah, itu kan nggak pernah berhenti. Tapi, anehnya, di saat yang bersamaan, kita juga lihat banyak banget ketidakbahagiaan, perpecahan. Rasanya tuh kayak ada jurang yang besar banget ya, antara ritual yang kita jalani sama kedamaian yang sebenarnya kita cari-cari. Terus masalahnya di mana dong? Ada satu pandangan mendalam yang bilang kalau akarnya tuh ada di cara kita memandang Tuhan sebagai sosok yang jauh di sana atau justru dekat banget. Nah, di sini nih letak perbedaannya. Jadi, waktu agama cuma jadi sistem aturan bikinan manusia, ujung-ujungnya bisa bikin sekat dan perpecahan. Padahal, kalau kita lihat esensinya, agama dari yang ilahi itu ya tentang keadaan batin yang justru menyatukan, bukan misahin. Dan gagasan tentang Tuhan yang jauh itu sebenarnya dipatahin sama kitab suci itu sendiri. Coba bayangin, sampai dibilang kalau dia itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ini bukan lagi soal dekat, ini udah soal kesatuan. Ide tentang kesatuan ini ngebawa kita ke sebuah konsep inti yang luar biasa dalam tradisi spiritual, yaitu tauhid. Yuk, kita coba pahami apa sih esensi dari keesaan ini? Jadi poin utamanya itu bukan cuma percaya pada satu Tuhan. Tauhid itu adalah sebuah realisasi, sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu, tiap atom, tiap pikiran, tiap tindakan, itu sebenarnya manifestasi dari satu realitas ilahi yang sama. Terus, gimana cara nyampe ke sana? Lewat sebuah proses yang disebut kematian ego. Ini bukan mati beneran ya, tapi melarutkan ilusi aku secara bertahap. Mulai dari sadar nggak ada wujud lain selain dia, nggak ada tindakan lain selain tindakannya, sampai akhirnya nggak ada lagi aku yang ngerasa terpisah. Wah, konsep ini kedengarannya mungkin agak abstrak ya. Tenang, untungnya ada sebuah analogi yang sederhana tapi indah banget buat ngejelasin ini. Coba kita bayangin air dan botolnya. Analogi ini kuat banget. Esensi spiritual yang sejati atau hakikat itu ibarat air. Satu, murni dan universal. Nah, sementara bentuk-bentuk agama atau syariat itu botolnya. Wadahnya bisa beda-beda bentuk dan merek, tapi isinya ya air yang sama. Dan disinilah seringkali masalahnya muncul. Manusia tuh jadi terobsesi sama botolnya, labelnya, mereknya, bentuknya, sampai lupa sama esensi air di dalamnya. Kita jadi berantem soal wadah, padahal yang kita cari itu kesegaran dari isi yang sama persis. Nah, setelah kita paham soal esensi di atas bentuk, perjalanan spiritual ini akhirnya ngebawa kita ke puncaknya, yang disebut ma'rifat, sebuah kondisi kembali menjadi kosong. Tapi jangan salah paham dulu ya, kosong di sini bukan berarti hampa atau nggak ada apa-apa. Ini lebih ke mengosongkan ego, melepaskan klaim bahwa aku yang berbuat, supaya sang sumber sejati bisa bermanifestasi lewat diri kita tanpa ada yang ngehalangin. Analogi lokalnya juga indah banget. Ini kayak wayang yang habis dimainin dalang semalam suntuk, terus minta upah ke dalangnya. Kan lucu ya? Padahal dalanglah yang dari awal ngendaliin setiap gerakannya. Nah, mengklaim pahala atas perbuatan kita itu ya kelucuan spiritual yang mirip-mirip gitu. Disinilah letak kebebasan yang sejati. Waktu nggak ada lagi aku yang ngerasa sholat atau berbuat baik, yang ada cuma Sang Esa yang bertindak. Beban buat cari pujian atau takut hukuman itu jadi hilang. Yang tersisa cuma kepasrahan total. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap tindakan adalah tindakannya, dan setiap wujud adalah manifestasinya, terus siapakah aku ini sebenarnya?